Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan Bu Vista. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Salah satu hukum dalam fluida dinamis. Baik, Bu Vista sebelumnya ingin bertanya, apakah kalian pernah berada di dekat rel kereta api? Tiba-tiba kereta apinya sedang melaju dengan cepat. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa tertarik menuju ke kereta atau malah seperti terpental jauh kereta? Baik, kalian renungkan ya. Nah, karena kalau kita seperti kereta apinya melaju, kemudian kita tertarik menuju ke kereta. Mengapa kok bisa demikian? Atau ada contoh lagi? Nah ya, ada contoh lagi. Ketika kita naik motor, mengapa kaos atau jaket yang ada di belakang kita ini sepertinya malah berkibar-kibar ya? Di belakang ini berkibar-kibar begitu. Mengapa itu ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis, khususnya adalah hukum Bernoulli. Baik, sebelum kita menjelaskan, bisa akan praktek ya. Nanti kalian praktek sendiri di rumah. Ini adalah kertas ya. Nah, kertas ini nanti akan bisa tiup di bagian atasnya. Kita akan tiup di bagian atasnya. Sudah diperhatikan ya? Ketika kita berikan udara di atas kertas ini, kertas malah akan terangkat ke atas. Bisa ulang lagi. Nah, nanti kalian boleh praktek di rumah sendiri ya. Baik, fenomena ini akan bisa terangkan seperti ini. Nah ya. Di sini ada sebuah pipa yang ketinggiannya berbeda. Nah, ya, ketinggiannya berbeda. Di sini misalnya adalah H1. Di sini adalah H2. Oke. Nah, ini adalah luas pertama, ya, luas penampang pipa yang pertama karena berbeda ukurannya. Ini adalah luas penampang pipa yang kedua. Nah, di sini ada gaya ya, gaya yang arahnya ke sana. Ini gaya yang arahnya ke sana. F1. Di sini ada gaya yang arahnya ke sini. F2. Karena ada gaya 1 dan ada luas penampang 1, ada 2 dan gaya 2 dan luas penampang kedua. Berarti di sini ada tekanan 1 dan ada tekanan 2. Ya, menurut tekanan kemarin waktu kita belajar tentang fluida statis bahwa P sama dengan F per A, maka F sama dengan P dikalikan dengan A. Ya. F sama dengan P dikalikan dengan A. Berarti ini nanti adalah P1 dikalikan A1, yang di sini adalah P2 dikalikan A2. Nah, fluida ini dalam hal ini mengalir dari A1 menuju ke A2. Ini ya alirannya. Dari A1 menuju ke A2. Di sini nanti. Nah, kalau diperhatikan, alirannya mengalir begini nak ya. Nah, tetapi di sini F2-nya ke sana. Berarti nanti di sini ada usaha bahwa W1 positif, W2 negatif. Mengapa kok negatif? Karena arah F2 berlawanan arah dengan
kelajuan fluidanya. Sekarang kita akan belajar, apakah dulu kita pernah belajar tentang usaha ya? Hubungan antara usaha dan energi mekanik, bahwa W sama dengan delta EM. Nah, W-nya di sini adalah W total. Nah, karena W total berarti ada dua W, yaitu W1 ditambah W2 sama dengan, karena perubahan energi mekanik, maka di sini ditulis EM2 dikurangi EM1. Nah, W adalah F dikalikan S, hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Berarti ditulis F1 dikalikan S1, karena tadi F2-nya tadi ya, arahnya adalah berlawanan arah dengan kelajuan fluida, maka di sini tulis min F2 dikalikan S2 sama dengan EM, itu adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nanti ini EP2 ditambah EK2 dikurangi EP1 ditambah EK1. Nah, F adalah dia, F1 adalah P1 dikalikan A1. Jadi ini P1 kali A1 kali S1 min P2 dikalikan A2 dikalikan S2 sama dengan EP itu adalah MGH, maka MG H2 ditambah EK itu setengah MV kuadrat V2 kuadrat, minnya saya masukkan sekalian, min M G H1 min setengah M V1 kuadrat. Nah, kalian ingat bahwa volume ini ya, volume dari pipa atau volume dari silinder adalah A1, A dikalikan dengan S, luas penampang dikalikan dengan ketinggian. Dalam ini adalah perpindahannya. Maka A1 dikalikan S1 dan A2 dikalikan S2 kita ganti dengan volume, ganti dengan V besar. Berarti kita tulis di sini bahwa P1 dikalikan dengan V min P2 dikalikan dengan V sama dengan, ini nak ya, kita ingat bahwa rho sama dengan M dibagi volume, berarti masanya bisa diganti dengan rho dikalikan volume. Ganti ya, rho dikalikan volume G H2 plus setengah rho dikalikan volume V2 kuadrat min rho dikalikan volume G H1 min setengah rho dikalikan volume V1 kuadrat. Nah, karena semua mengandung V besar atau volume, maka kita coret semuanya V-nya, atau kita bagi dengan V. Nah, akhirnya kita mendapatkan persamaan P1 min P2 sama dengan rho kali G kali H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat min rho G H1 min setengah rho V1 kuadrat. Sekarang kita samakan yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua, yang sebelah kiri yang satu. P1 cari ya, ini min rho G1 kita pindah ke sini, ditambah rho G H1 setengah rho V1 kuadrat dipindah ke sini, ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan min P2 pindah ke kanan, P2 ditambah ini ya, rho G H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk di sebelah kiri itu
itu sama dengan bentuk di sebelah kanan. Maka kita tulis bahwa P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat adalah konstan. Ini adalah hukum Bernoulli. Ini adalah hukum Bernoulli. Lalu bagaimana jika tabungnya ini memiliki ketinggian yang sama? Dari bawah ya. Kita gambar dulu. Jika tabung ini memiliki ketinggian yang sama, jadi ini H1, ini H2. Kita perhatikan bahwa H1 sama dengan H2. Kita samakan dengan H. Maka dari persamaan yang di sebelah sini sebelah sini, persamaan ini kita tulis bahwa P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena ini sama, ini sama nih. Nah, jadi bisa saling mengurangi, hilang. Nah, sehingga ini kita tulis P1 dipindah ke sini, min P2 sama dengan setengah rho kurung buka V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini dipakai jika pipanya horizontal atau mendatar. Ini adalah persamaan dari hukum Bernoulli. Lalu mengapa tadi kok bisa ketika kita berada di dekat rel kereta api tadi, ketika kereta apinya sedang melaju, kita merasa terdorong masuk atau tertarik mendekati kereta api. Mengapa? Coba. Atau ketika kita tadi naik sepeda motor tadi jaket atau kaos kita yang di belakang berkibar-kibar. Itu mengapa ya? Kita ingat tentang hukum kontinuitas. Bahwa luas penampang dengan kecepatan itu berbanding terbalik. Jika luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Jika luas penampangnya kecil, maka kecepatannya besar. Anak-anak diperhatikan bahwa di antara kita dengan kereta api ini memiliki luas penampang yang kecil dibandingkan dengan kereta api ke lingkungannya dan kita ke belakang. Nah, maka kecepatan di antara kita dan kereta api, di sela-sela kita dan kereta api itu sangat besar. Kecepatannya sangat besar karena luas penampangnya, jarak antara kita dan kereta api itu sangat kecil dibandingkan dengan kita ke belakang dan kereta api ke sana belakang. Nah, karena kecepatannya di sini ini sangat kecil, sangat besar, sangat besar, luas penampangnya kecil, maka tekanannya kecil. Malah yang di belakang kita itu tekanannya besar. Maka seperti kita terdorong maju, kita terdorong maju mendekati kereta api. Karena kita didorong dari belakang didorong dari belakang. Jadi kalau luas penampangnya besar, itu tekanannya malah besar. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya tadi besar, luas penampangnya kecil. Jadi kita seperti terdorong maju ke depan. Banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pompa. Pompa yang kita pakai pompa di ban terus kemudian sprayer juga sama menggunakan prinsip dari
ada ketika kebocoran tangki, kemudian venturimeter, kemudian tabung pitot, dan kemudian ada satu lagi yaitu sayap pesawat terbang. Sayap pesawat terbang. Nah, sayap pesawat terbang itu bagaimana? Kok bisa kita ketika turun ya? Bagaimana hubungannya antara kecepatan dengan tekanan? Kalau pesawat terbang ini ingin turun ya, ketika turun berarti tekanan di atas sayap ya, tekanan di atas sayap itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan di bawah sayap. Kelajuan di atas sayap itu lebih kecil dibandingkan dengan kelajuan di bawah sayap. Sebaliknya nak, kalau pesawat ini naik, maka tekanan di bawah sayap ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan di atas sayap. Nah, kelajuan udara di bawah sayap ini lebih kecil dibandingkan kelajuan udara di atas sayap. Maka ketika kita praktek ini tadi, ketika kita memberikan udara di atas ya, di atas kertas, berarti kecepatan di atas kertas itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bawah kertas. Karena kecepatannya di atas kertas lebih besar, maka tekanan di atas kertas itu lebih kecil. Tekanan di bawah kertas lebih besar, maka kertasnya akan terangkat naik. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Sudah jelas ya tentang hukum Bernoulli? Nah, nanti penjabaran pada penerapan hukum Bernoulli kita bahas pada segmen yang berikutnya. Oke, sekian dari Kuista. Terima kasih.